Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menjadi motor baru penggerak ekonomi bangsa. Namun di balik implementasi program muncul rentetan persoalan. Sempat menjalankan amanah sebagai manajer Koperasi Merah Putih, Novia Ramadhani Sihotak meninggal dunia saat menjalani latihan dasar kemiliteran. Bagi keluarga, kehilangan ini tak hanya meninggalkan duka mendalam, namun juga menyisakan banyak pertanyaan tentang tanggung jawab, prosedur keselamatan, hingga evaluasi program. Ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya. Kami mengharapkan tanggung jawab moral dari instansi terkait dan juga mungkin sampai ke pemimpin negara kita. Sebelumnya, Direktur Kebijakan Publik Selyos menilai kebijakan latihan dasar militer tidak berbasis data maupun bukti empiris. Selyos beranggapan program Koperasi Merah Putih perlu dievaluasi total hingga ada dasar kebijakan yang tidak membahayakan nyawa masyarakat. Ya, selama 10 tahun terakhir, 4 orang meninggal dalam pelatihan wajib militer di Korea Selatan. Indonesia hanya dalam 2 minggu, 5 orang meninggal untuk pelatihan militer. Hanya pesertanya 32.000 orang. Kalau memang mau mempersiapkan pengelola koperasi, itu kirim mereka ke inkubasi koperasi, kirim ke lembaga pelatihan. Sorotan juga datang dari Komisi 1 DPR RI. Anggaran pelatihan pun tak luput dari sorotan karena disebut menembus lebih dari 1 triliun rupiah. Dari 45 hari, 30 hari itu latihan militer. Coba bayangkan, 15 hari hanya latihan substansi mengenai perkoperasian. Saya hitung ya, dari anggaran sekitar 45 juta per orang, kalau hanya melaksanakan substansi pelatihan operasi saja, itu 1, sekian triliun dah kita bisa ngirit. Pemerintah melalui Wamenhan Doni Ermawan mengucapkan duka cita. Selain itu, Wamenhan menegaskan Latsar Milkoptes dan Kampung Nelayan dihentikan serta tidak akan dijadikan komcat. Kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Ya, kami sudah merevisi program ini. Kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara. Tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Di tengah polemik yang terjadi, pemerintah menargetkan pembentukan 40.000 koperasi Desa Merah Putih pada tahun 2026 yang menyerap anggaran besar dari dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, sebanyak 58,03% dana desa dialokasikan untuk implementasi koperasi Desa Merah Putih. Di tengah besarnya target dan anggaran, implementasi pembangunan koperasi di sejumlah daerah justru memunculkan kontroversi. Di Pati, Jawa Tengah, koperasi dibangun di tengah kawasan tambak dan jauh dari permukiman warga. Akses menuju lokasi bahkan masih berupa jalan tanah yang belum diaspal. Di Temanggung, gedung koperasi dibangun di atas jalan umum antar dusun. Akibatnya akses warga yang menjadi urat nadi aktivitas harian turut terganggu. Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar menjadi instrumen besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun setiap kebijakan mestinya lahir dari kebutuhan yang nyata dan menjaga keselamatan warga. Di tengah kusutnya beragam polemik, pertanyaan besar kini mengemuka. Apakah Koperasi Merah Putih akan benar-benar menjadi solusi bagi rakyat atau justru menjelma menjadi masalah baru yang kian berat? Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta selalu menekankan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pengelolaan koperasi yang ada di tanah air. Namun, upaya pemerintah untuk kembali menghidupkan koperasi saat ini melahirkan tanda tanya dengan adanya pendekatan militeristik yang sangat kental dengan nuansa hierarkis. Lalu pertanyaannya, saudara, sudahkah jalan yang kemudian diambil oleh pemerintah selaras dengan apa yang kemudian dicita-citakan oleh Bapak Proklamator kita? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Direktur Yayasan Hatta sekaligus putri ketiga dari Bung Hatta, Bu Halida Nuria Hatta. Bu Halida, terima kasih untuk waktunya, Bu. Terima kasih juga. Soal gagasan besar pemerintah terkait dengan Koperasi Merah Putih yang saat ini begitu banyak menuai sorotan dari publik. Pertanyaan saya, apakah gagasan ini
sesuai dengan apa yang kemudian dicita-citakan oleh Bapak proklamator kita Bung Hatta? Kalau mau lihat bahwa gagasan koperasi supaya itu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia, itu memang sebuah gagasan yang juga harus dijewantahkan dan menjadi pekerjaan rumah. Memang cita-cita Bung Hatta adalah masyarakat Indonesia berkoperasi supaya bisa memperbaiki kehidupan ekonominya, dan juga bangsa Indonesia pada dasarnya itu punya rasa musyawarah untuk mufakat. Karena tadi nyebut demokrasi, nah ini demokrasi ekonomi. Pertanyaannya apakah sesuai? Kalau dilihat dari ide besar bahwa keinginan seluruh masyarakat Indonesia itu mengatur perekonomiannya dengan jalan koperasi, itu memang ide yang besar yang baik. Tetapi sekarang masalahnya metodenya. Ya, metodenya. Dan kita tahu juga Bu Halida bahwa beberapa hari terakhir ini publik begitu menyoroti, khususnya terkait dengan persiapan calon manajer Koperasi Merah Putih, Bu, yang kemudian dididik secara militeristik, tentu sangat kental dengan nuansa hierarkis, dan yang tidak diprediksi adalah bahwa ada 5 orang peserta calon manajer Koperasi Merah Putih yang kemudian meninggal dunia. Apakah pendekatan militeristik ini juga yang mungkin menjadi salah satu kaidah yang pernah disuarakan oleh Bung Hatta? Tidak. Tidak pernah sama sekali? Tidak. Bung Hatta sendiri dalam tulisannya, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, yang merupakan kumpulan tulisan Bung Hatta dan pidato Bung Hatta, di sini pada halaman 158 pesan Bung Hatta, bukan dengan jalan perintah dan mendesak, tetapi dengan jalan mendidik. Jalan mendidik dan meyakinkan rakyat. Jadi ini adalah jalan pendidikan. Jadi kalau misalnya bisa diatur begini, tapi jangan masuk unsur politik ya di situ. Karena yang menarik juga bahwa pemerintah untuk tahun ini, Bu, menargetkan ada 40.000 koperasi merah putih yang kemudian terbangun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga tahun 2029 angkanya ini menyentuh angka 80.000 koperasi merah putih yang harus berdiri. Tanggapan Bu Halida? Ya, kembali ke yang tadi ya. Kalau kita dalam rangka membangun, seperti Bung Hatta bilang, membangun koperasi dan koperasi membangun. Bagaimana kita membangun koperasi itu adalah dengan jalan pendidikan. Nah, untuk itu nggak bicara kuantitatif. Bukan soal kuantitatif. Kualitas. Dan kalau misalnya tadi disebut ya ada yang sampai meninggal dunia karena latihan bersifat militer yang terlalu keras ya, fisik. Sebetulnya ketika membangun koperasi kita harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Oke, saya ingin membahas soal apa yang kemudian tadi tertuang di buku itu, Bu, soal perintah. Apakah ini juga yang kemudian menjadi salah satu fokus dari Bung Hatta? Koreksi kalau saya salah, ketika menjabat sebagai Perdana Menteri dan berfokus kepada bagaimana mengelola militer saat itu dengan satu gagasan, yaitu RERA, rekonstruksi dan juga rasionalisasi, memisahkan peran militer dan juga peran sipil. Apa kekhawatiran terbesar ketika dua instrumen ini menjadi satu? Ketika RERA itu diajukan oleh Bung Hatta dan dilaksanakan, itu adalah pengendalian dan juga kembali ke fungsi masing-masing. Jadi waktu itu angkatan agar kembali ke barak, kembali kepada membangun militer yang kuat dalam arti profesionalisme. Ya, jadi RERA itu sebetulnya adalah suatu gerakan bahwa meritokrasi dalam kehidupan kita itu penting. Bahwa proses pelatihan kepada calon manajer ini untuk yang dilakukan militeristik ini 30 hari, sementara manajerialnya hanya dilaksanakan 15 hari. Apakah hal ini cukup? Apa mungkin yang sebenarnya paling dibutuhkan untuk seseorang yang nantinya akan mengelola koperasi? Tidak bisa. Metode ini tidak bisa kalau menurut saya. Menurut Bung Hatta juga tidak bisa begitu. Oke. Iya. Dan memang harus dibangun dari kesadaran masyarakat. Iya, harus ada satu program yang betul-betul dalam hal ini
apa yang ada di desa itu dipelajari. Ya, kemudian harus ada ahli-ahli dari akademik, ya sosiologis, antropologis itu pasti sudah perlu, dan tentu juga dan sosial ekonominya. Ketika kita membahas soal hari ataupun jumlah hari pelatihan, koreksi kalau saya salah Pak, 30 hari dilatih oleh militer, sementara 15 hari atau lebih sedikit ini untuk pelatihan manajerial. Itu yang kita Apa pertimbangannya, kemarin dievaluasi juga.